Shalom, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita meneliti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Allah yang dahsyat. Dan mari kesempatan kali ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kali ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-81. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Saya akan bacakan beberapa bagian dari firman Tuhan. Kita mulai dari ayat 11. Menariknya firman Tuhan mengatakan buat kita, "Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengar suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri." Ayat 14, "Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku." Ya, hari ini kita mau belajar begini. Ayat yang ke-11 ya. Ini menarik. "Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Nah, ayat-ayat ini banyak saudara-saudara kita mempergunakan sebagai bagian dari blessing. Jadi Tuhan itu isi hatinya tuh pengen memberkati semua orang, benar. Betul, Tuhan tuh kepengen, Tuhan tuh rindu. Ini adalah jeritan isi hati Tuhan. Ini jeritan Tuhan, dia ketika dia menyampaikan kepada umatnya, dia kepengen sekali memberkati engkau dan saya hari ini. Kepengen banget, kepengen. Itu jelas ditulis. Tapi seringkali akhirnya ayat ini akhirnya menjadi momok tanda kutip. Saudara kalau nggak kasih persembahan, nanti saudara kena kutuk misalnya begitu, dan macam-macam. Nah, kalau kita mau belajar pada hari ini adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita adalah betul Tuhan ingin memberkati kita. Tetapi tidak sepenuhnya ayat-ayat ini hanya bicara tentang blessing semata. Mari kita perhatikan sama-sama ayat demi ayat. Apa yang Tuhan rindukan, isi hati Tuhan atau jeritan hati Tuhan buat engkau dan saya hari ini. Di tengah kondisi COVID-19 itu semua orang susah hari ini. Saya kemarin ya malam itu sempat tertegun. Coba perhatikan baik-baik. Hari ini tidak tahu di daerah saudara ya, tapi ketika saya keluar sore-sore gitu ya, masih muter sama istri naik motor keliling-keliling lihat gitu. Nah, kami masih menemukan di daerah kami itu ada sekitar beberapa ruas itu seperti pasar malam kira-kira gitu. Masih banyak tuh yang tidak pakai masker gitu ya, masih santai jalan gitu aja. Anggap nggak ada kejadian dan lain sebagainya. Atau pakai maskernya cuma separuh ya, di ujung mulutnya nggak pakai. Jadi ada tukang kotak-kotak gitu, sambil buka kotak-kotak bungkus sambil ngobrol gitu ya, dropletnya turun lah semua begitu kan kira-kira. Jadi kita coba memantau. Kalau saya begitu ada di motor melihat sekeliling, saya coba melihat kondisi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi, apa sih yang masyarakat tuh alami dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menarik sekali. Ya, kami tetap menggunakan masker ya, penuh full, tapi kami mengamati. Dan ada yang menarik, ada yang menarik. Menariknya begini, ada mulai banyak ibu-ibu atau anak kecil ya, tiba-tiba dalam kondisi yang postur yang masih sangat-sangat segar. Ya, biasanya kan kalau mohon maaf ya, kalau biasanya dengan konotasi kalau yang minta-minta uang itu sudah fisik gitu ya, kaki cacat, tangan cacat gitu ya dan sebagainya. Ini kondisinya segar bugar, masih sehat, dan usianya bukan usia yang sudah 60 tahun ke atas, masih sangat belia, muda ya, 30 paling tua 40-an begitu ya. Dengan gamblang hanya nyodorin tangan gitu, dan banyak yang saya lihat orang juga cuek aja. Ya artinya nggak direspon. Bodoh amat lah kira-kira begitu ya. Tapi saya mereka waktu itu ada beberapa kejadian. Kalau ini saya cerita yang kemarin malam, seorang kaum muda ya, orang muda, dia berdiri lagi beli minuman itu. Saya ingat tuh 15.000 dapat 2 itu. Murah, lagi murah sekarang. Awalnya 15.000 satu cup, sekarang 2 cup, buy one get one kira-kira begitu. Nah, waktu dia lagi nunggu karena ada 2 orang, saya perhatikan, saya ada di sampingnya kebetulan. Karena saya lagi ke Alfamart. Jadi
waktu dia nunggu tuh si ibu tuh lewat gitu, terus ibu tuh langsung nyodorin tangannya gitu di depan muka dia gitu, yang nggak langsung di depan mukanya, sampingnya gitu ya. Nah lalu waktu anak muda ini melihat ya, dia tidak bilang tidak, memberikan bahasa isyarat no, atau dia diam cuek sebagaimana saya melihat di tempat lain atau waktu dia aja berjalan ke arah sana. Dia langsung ambil di dompetnya, ya dia ambil, dia sakunya, dia kasih ke ibu itu, ya dia kasih. Saya pikir oke, dia memberikan ya. Lalu kemudian ibu itu pergi. Lalu tidak berapa lama nih, kurang sambil nunggu minumannya dibuat karena ada antrian 2-3 orang. Nah datang lagi ibu yang lain nih, orang yang berbeda, nyodorin lagi. Kalau ini malah lebih nggak sopan lagi, langsung gitu ya, persis deket pinggang langsung gitu. Dia tepuk, dia pegang gitu, sentuh, dia langsung tangannya begitu. Dan dia sekali lagi tidak memberikan respon. Udah gitu. Pernah ngalamin nggak? Kalau hari ini kita lagi makan, misalnya daerah Jakarta Utara gitu paling banyak tuh. Kita lagi makan tiba-tiba datang ngamen sekali. Kita kasih nih. Nggak ada 5 menit datang gitu. Bisa 5-10 kalau kita duduk lama-lama di situ, kita bisa menemukan banyak tukang ngamen tuh datang terus. Nggak ada stopnya. Saudara masih mau ngasih kepada tukang ngamen yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa bilang, tadi udah, bisa begitu ya. Dan menariknya, pemuda ini dia nggak ada komentar apapun, dia ambil lagi uangnya, dia kasih lagi ke ibu itu. Hari ini saudara, masihkah kita punya sense mengasihi sesama kita? Kenal aja enggak? Apa kita masih mau mengulurkan donasi untuk saudara-saudara kita, terlebih yang hari ini dalam kesulitan karena pandemi, karena faktor alam, kebanjiran, rumahnya habis, atau kalau di luar negeri seperti Texas yang hari-hari ini tidak ada listrik, mereka kedinginan. Saya dikirimnya ada beberapa foto, ada video, bahkan binatang pun beku di tengah salju. Kondisi yang sangat-sangat ekstrim sekali. Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan mau lu hari ini memelihara engkau dan saya dengan sepenuh hati dan memberkati kita. Hanya saja sayang, ayat-ayat ini seringkali kita hanya memfokuskan berkatnya saja, tapi kita nggak mau melihat lebih dalam isi hati Tuhan, jeritan Tuhan buat engkau dan saya di masa-masa pandemi ini. Masihkah kita memiliki sense sebagaimana saya sampaikan tadi? Mari kita lihat ayatnya demi ayat. Ayat yang ke-11, Tuhan punya kerinduan memberkati engkau dan saya. Lalu ayat 12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya dan membiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Hari berapa banyak dari kita seperti ini. Sulit banget mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Ya kita di gereja kalau kita masih offline ya, pertemuan tatap muka, kita tepuk tangan aja nggak mau, males tepuk tangan lah, udahlah lo orang lain yang bertepuk tangan, kita nggak usah tepuk tangan lah gitu. Tuhan juga tahu yang penting Tuhan lihat isi hatiku. Bagaimana kita mengekspresikan sukacita kita? Saya mau mengambil sebuah contoh, bagaimana seorang Daud ketika dia menyanyi, dia tuh raja, tapi ketika dia melentingkan kecapinya, memuji Tuhan, kita melihat bagian demi bagian bagaimana dia bersorak melompat. Dia mengekspresikan sukacitanya, nggak diam, nggak cuma main doang, tapi dia mengekspresikan sukacitanya. Sesuatu yang sangat kelihatan, orang bisa lihat seorang Raja Daud begitu di dalam hadirat Tuhan. Intimacy with God itu luar biasa. Semua orang melihat seorang raja, kok begitu, nggak malu ya gitu. Tapi dia sedang menyadari bahwa dia sedang menyembah Tuhan dalam masuk hadiratnya Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak banyak dicatat oleh kitab yang Tuhan itu berkenan loh. Tuhan itu ngomong, salah satunya seorang Daud. Tuhan berkenan. Nah hari ini, mari kita pelajari ayat 14 buat engkau dan saya hari ini. Sekiranya umatku mendengarkan aku, perhatikan sekali lagi, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Di dalam satu ayat, Tuhan menyampaikan dua isi hatinya, jeritan hati Tuhan. Yang pertama, sekiranya umatku mendengarkan aku.
Diulangi lagi, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sekiranya. Bagaimana kalau kalimat itu Tuhan ngomong buat engkau dan saya hari ini? Sekiranya kamu mendengarkan aku, sekiranya kamu mengiring aku sungguh-sungguh. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita mengiring Tuhan. Bagaimana saudara? Saudara menyikapi firman Tuhan ini. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati kita, tapi Tuhan justru mau sampaikan kepada kita begini. Tuhan mau berkati saudara dan saya. Tuhan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, menjawab doa-doa saudara, kerinduan saudara, apapun pergumulan hidup saudara. Termasuk engkau hari ini punya cita-cita. Saya masih sekolah Tuhan, saya kepengen kuliah, saya kepengen mencapai cita-cita, saya kepengen nanti bisa menikmati kuliah lanjutan sampai S2 atau S3. Saya mau melakukan riset Tuhan, saya mau ABC gitu. Tapi sekarang COVID bagaimana? Saudara dikasih Tuhan, saudara juga punya usaha hari ini mau maju usahanya, terhambat, bahkan ini mau jadi nyaris gulung tikar. Bagaimana Tuhan? Tuhan tahu dan Tuhan dengar jerit hati kita. Dia tahu persis pergumulan hidup kita. Takutnya kita keluar dari perusahaan atau WFH dan memulai sesuatu yang baru yang bukan bidangnya, bukan bidang kita, ini bagaimana ya? Masih ingat kita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika angin sakal datang di tengah-tengah perahu, ketika Tuhan Yesus tidur. Murid-murid seorang yang paham tentang cuaca, paham tentang perairan, tahu persis bagaimana mengatasi yang namanya badai, gelombang, ombak, karena mereka nelayan. Ya orang bilang tuanya ya di situ di air gitu. Tapi seorang atau sekelompok orang yang pada dasar nelayan sangat ahli di bidangnya mengalami ketakutan sampai akhirnya harus memutuskan membangunkan Yesus. Lalu Yesus itu menghardik, lalu tenanglah. Tuhan masih mengatakan, kemana imanmu? Kenapa kamu gak percaya? Sederhananya seperti itu. Jadi hari ini kalau ada COVID, situasi memburuk sebagaimana kita alami hari ini, saudara alami, Tuhan mampu dan sanggup menghardik itu. Tapi sebelum Tuhan hardik, Tuhan kan juga ingin menyampaikan isi hatinya. Apa sih harapan Tuhan buat engkau dan saya hari ini? Mari kita menundukkan diri kita, mendengar suara Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan mau. Yaitu di ayat 14, sekiranya engkau dan saya hari ini mendengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Kita nggak bisa mendengar, bukan tidak bisa. Kalau Tuhan izinkan, iya Tuhan kita bisa mendengar suara Tuhan audible. Tapi kalau tidak, sampai hari ini saya nggak pernah dengar suara Tuhan audible langsung. Ya, ada begitu. Hari ini ada juga yang mengajarkan bagaimana caranya mendengar suara Tuhan secara audible. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Sekiranya umatku, sekiranya engkau dan saya hari ini mendengarkan rekaman video ini, mendengarkan suara Tuhan. Dari mana? Gak usah jauh-jauh. Yaitu Alkitab kita hari ini yang Tuhan sudah siapkan untuk engkau dan saya. Mari kita baca satu demi satu. Pelajari isi hati Tuhan. Maka kita akan tercengang. Kita akan dipuaskan. Lalu dari situ hati kita meluap rasa ucapan syukur kita. Di tengah pandemi yang ini, yang luar biasa ini, kami belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara hari berkata, Pak kami mengalami kesulitan secara finansial, kami pun mengalami. Pak kami rasanya capek banget kerja, harus ekstra kerja luar biasa karena kondisi COVID. Kami pun mengalami. Kami harus, Pak kami harus mulai menghitung pengeluaran kami. Karena kita nggak tahu COVID ini seperti apa dan dampaknya bagaimana. Kami pun juga melakukan yang sama. Persoalannya adalah kalau Tuhan tanya, apakah engkau mendengarkan aku? Apakah engkau mendengarkan Tuhan? Sudahkah kita jadikan gaya hidup kita hari ini untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, belajar untuk mengerti isi hati Tuhan? Israel dengil, ya, auban, tegar tengkuk, atau apapun bahasa yang sejenis untuk menggambarkan bahwa Tuhan sampai membiarkan. Bayangkan ayat yang ke-13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kegeligilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sebodoh amat, kira-kira gitu ya bahasa kasarnya. Tapi Tuhan tidak melepaskan pemeliharaannya. Tuhan mau menyampaikan gini, karena kalian dekil, itu pilihan kalian.
Masih ingat bagaimana umat Tuhan dingin, Tuhan kasih tiang api biar hangat. Udah panas, Tuhan kasih tiang awan biar sejuk. Ya kan, kalau kita lagi jalan di luar nih, jalan kaki atau kita naik sepeda atau apa gitu, naik kendaraan motor misalnya, siang panas luar biasa dalam minggu-minggu terakhir kan, panas bener gitu ya. Kita kepengen yang adem kalau bisa begitu kan. Sebaliknya, begitu hujan kita kepengennya musim panas, kalau banjir soalnya. Ya, di sana kita nggak ngalamin musim dingin, tapi kita bisa lihat saudara-saudara kita yang di Texas mengalami musim dingin yang begitu ekstrim, berharap ada pemanas. Tuhan pelihara loh bangsa Israel, Tuhan pelihara engkau dan saya hari ini. Tapi pernahkah kita menyediakan waktu kita untuk dengar-dengaran isi hati Tuhan, dengar-dengar apa yang Tuhan mau? Tuhan kadang izinkan kita berjalan sendiri sebagaimana bangsa Israel. Sekali lagi saya contoh dari bangsa Israel. Ini bangsa yang Tuhan catat buat kita untuk jadi contoh buat kita. Udah dikasih mana, bosen, minta daging, dikasih daging. Udah kasih daging, serakahnya muncul. Wah, mereka berpikir, wah kalau udah bisa makan daging, besok jangan nanti mana lagi nih, mana lagi, mana terus begitu kan. Jadi akhirnya udah kumpulin aja. Tapi mereka antara sadar dan tidak sadar, saya yakin mereka sadar ya bahwa kalaupun dia ambil itu burung banyak disembeli, kan pasti busuk, jadi bangkai, dan begitu yang terjadi. Terkadang kita menjadi begitu serakah, kita lebih memikirkan diri kita dan keluarga kita, dan kita tidak lagi punya hati memikirkan orang lain. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, kalau hari ini saudara-saudara kita nun jauh di pedalaman sana, di luar Jakarta katakan begitu, sedang mengalami musibah, sakit, penyakit yang kita perlu bantuan kita. Saudara, hari kalau Tuhan memberkati kita secara finansial dan ketika kita mau mengeluarkan bantuan, percayalah semua tidak akan pernah sia-sia. Ambil bagian, tidak perlu seberapa besar, tapi ambil bagian. Hati kita, sense kita hari ini masih digerakkan oleh kasih Tuhan. Masihkah hari ini kita bergetar hati kita melihat penderitaan orang lain? Gereja lain yang hari ini mungkin ya berdoa atau bergumul sampai mereka harus puasa, harus menyediakan dari uang saku mereka, kalau yang sekolah dari uang sekolah mereka cicil bertahun-tahun. Hanya untuk beli apa? Hanya untuk beli gitar. Ada yang punya gitar tuh lebih dari 10 di rumah. Gitu, satu aja disumbangkan, puji Tuhan luar biasa. Ya. Yang saya mau sampaikan adalah mari kita peduli. Kalau Tuhan penuh kasih, Tuhan tuh tidak sayangkan Yesus anaknya satu-satunya sebagai juru selamat untuk engkau dan saya hari ini. Padahal Tuhan tidak punya kewajiban, dia tidak punya utang kepada engkau dan saya hari ini untuk dia menyediakan juru selamat. Tidak ada. Tuhan tidak pernah punya utang, dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Justru kita yang punya utangnya besar dan kita tidak mungkin bisa balas kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya planning ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka hari engkau dan saya tidak pernah mengenal Kristus. Kita tidak bisa melihat bagaimana buah karya Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang sejarah mencatat dari para nabi, bangsa-bangsa, umat Israel pilihan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa belajar dari seorang Esther, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan Allah, bersama-sama, doa puasa. Satu tindakan yang kita bisa melihat, sebuah contoh untuk kita mengiring Tuhan hari ini. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 2 kali jeritan hati Tuhan disampaikan dalam satu ayat. Kita tidak lagi menemukan ayat-ayat yang lain yang menyampaikan hal ini. Hari ini Tuhan ingin kita percaya kepada Dia, bahwa Dia mampu dan sanggup melindungi kita, memberkati kita, memelihara kita, menjaga kita. Tapi di satu sisi lain Tuhan juga berharap Dia mau kita taat kepada Dia. Percaya, iman kita bicara. Tapi iman itu perlu juga ketaatan. Kita taat kepada Tuhan.
Kalau Tuhan sudah berkata, renungkanlah firman-Ku, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kerinduan Tuhan, hari ini apakah sudah kita mulai? Kalau kemarin satu tahun COVID 2020 dari sejak Maret kita masih seperti tadi masih muter-muter aja nih. Ya gimana ya, nggak ada ibadah sih dan lain sebagainya. Saudara masih dalam putaran tetap mengiring Tuhan atau saudara sudah hilang dari putaran COVID-19? Ya artinya wah mumpung ini saya tuh udah lama nggak kepengen gereja gitu ya. Pas ada COVID jadi enak banget di rumah nggak ibadah. Lah hari ini orang beribadah bisa sambil di toilet, sambil dengerin rekaman firman Tuhan dari YouTube, bahkan sambil tiduran. Ya, hari ini dengan adanya teknologi Google Meet, Zoom, orang bisa bebas hari ini. Bahkan tampilan layarnya pun bisa diganti-ganti, ya kan? Backgroundnya bisa diganti, ya. Hari ini semua memungkinkan, membuat kita nyaman. Tapi di satu sisi membuat kita juga jadi malas sih ke Tuhan. YouTube bertaburan, orang bilang sangat banyak hari kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Macam-macam. Saudara cari yang bahasa apapun juga sudah mulai banyak ditemukan. Ya, apa yang saudara perlu dalam bahasa Mandarin ada. Ya, dalam bahasa Indonesia, Jawa dan lain sebagainya juga tersedia. Saudara mau apapun ada sudah. Tinggal orang bilang ini seperti masakan, sudah tersedia, tinggal pilih mau yang mana. Persoalan saudara jangan salah pilih. Pernah nggak ngalamin makan dalam satu resepsi gitu, saudara pilih rendang gitu, ada yang gede saudara ambil, begitu udah sampai di nasi saudara sendok digigit keras ternyata bukan daging. Nah pasti itu pernah ya, mungkin pernah yang ngalamin gitu. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Belajar kebenaran firman Tuhan, belajar dengan baik. Tuhan rindu kita mendengarkan Tuhan baik-baik. Jadi panduannya di mana? Alkitab kita panduan is the best. Hard copy adalah pilihan yang terbaik hari ini. Saya tidak katakan bahwa yang soft copy tidak baik, tapi harus dengan sumber yang baik. Misalnya kita Google dari apps kita download dari aplikasi LAI misalnya. Itu sebagai satu panduan kita bahwa Alkitab yang kita miliki di handphone kita, di gadget kita adalah terjemahannya benar. Karena dengan kondisi demikian, saudara kita akan sulit menemukan terjemahan-terjemahan yang disisipkan atau dihilangkan kalau kita kontennya tidak mengacu kepada hard copy. Oleh karena setiap di rumah tangga milikilah hard copy, selalu simpan supaya kita bisa tahu firman Tuhan yang tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, sekali lagi kepada kita semua yang mendengarkan rekaman ini, ayat berikutnya disampaikan di Mazmur 81 ayat 15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan akan sanggup menolong saudara menghadapi persoalan yang paling genting sekalipun yang saudara alami hari ini? Ini janji Tuhan buat kita. Tapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Tuhan ingin memberkati engkau dan saya hari ini. Tapi mari sebelum itu kita menikmati berkat yang luar biasa itu. Berkat itu tidak hanya melulu bicara tentang uang, tapi bicara tentang kesehatan kita. Saudara, saya mengucap syukur saya mendengar bahwa jemaat dikasih karunia hari ini dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bukankah saudara juga mengucap syukur bagaimana Tuhan campur tangan dalam pemeliharaan hidup saudara hari ini? Yang kita mau dengar dan belajar hari ini adalah mari kita percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang mampu menolong hidup saudara dari segala persoalan hidup, pergumulan hidup, sakit penyakit. Yang kedua, miliki iman hanya kepada Kristus. Hanya Dialah iman kita tertuju, dan hanya kepada Dialah kita bisa merespon isi hati Tuhan atau jeritan hati Tuhan sekiranya umatku mendengarkan aku. Harapan kami adalah saudara mendengarkan jeritan isi hati Tuhan, yaitu Tuhan rindu kita kembali kepada Dia, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami belajar dan berterima kasih untuk jeritan isi hati Tuhan untuk setiap kami hari ini. Tuhan rindu kami percaya kepada Engkau dan Tuhan merindukan kami taat kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami jika selama ini di masa-masa COVID-19 justru kami jauh daripada Tuhan. Tuhan menolong kami, menyadarkan kami, setiap kami yang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini, untuk kami boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan mendengar jeritan isi hati Tuhan. Sekiranya kami semua mendengar jeritan isi hati Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh kembali bertaut dan ditautkan dengan isi hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan hari lepas hari mulai mengisi hari-hari kami dengan sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semua seizin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah mengajarkan kami untuk pada kesempatan ini kami mengenal isi hati Tuhan, jeritan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji Tuhan yang sungguh luar biasa dan sungguh indah. Kerinduan Tuhan untuk memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.